Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rahmatul Firdas Adah. Saya dari kelas PAIH dengan NIM 201200252. Di sini saya akan memberikan presentasi tentang metodologi pendidikan agama Islam. Jadi, yang pertama, apa sih pengertian dari metodologi pendidikan agama Islam? Let's start the next slide. Jadi, metodologi itu berasal dari kata metode atau metode yang berarti cara dan logos yang berarti ilmu. Jadi, metodologi adalah cara atau ilmu-ilmu yang dipakai untuk menemukan kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu. Jadi, metodologi pendidikan Islam adalah prosedur yang ditempuh secara ilmiah, cepat, dan tepat dalam mempelajari Islam secara luas dalam berbagai aspeknya, baik dari segi sumber ajaran, pemahaman terhadap sumber ajaran maupun sejarahnya. Lalu selanjutnya, apa saja sih tujuan dari metodologi pendidikan agama Islam? Let's start with the next slide. Jadi, pendidikan Islam itu memiliki tujuan untuk menunjukkan relasi Islam dengan berbagai aspek kehidupan manusia, menjelaskan spirit atau jiwa berupa pesan, moral, dan value yang terkandung di dalam berbagai cabang studi Islam. Menurut Muhaimin, arah dan tujuan pendidikan Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran dan operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarah. Yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarah. Lalu yang keempat, yang terakhir, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Lalu selanjutnya, apa saja sih ruang lingkup dari metodologi pendidikan agama Islam? Let's start with the next slide. Agama sebagai sasaran kajian dapat dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama, agama sebagai doktrin. Yang kedua, dinamika dan struktur masyarakat yang dibentuk oleh agama. Dan yang ketiga, sikap masyarakat pemeluk terhadap doktrin. Jadi tidak semua aspek agama khususnya Islam dapat menjadi objek studi ya. Tetapi dalam konteks pendidikan Islam ada aspek yang dapat menjadi objek studi, yaitu Islam sebagai doktrin dari Tuhan yang kebenarannya bagi pemeluknya sudah final, dalam arti absolut dan diterima secara apa adanya. Lalu terdapat tiga wilayah keilmuan agama Islam yang dapat menjadi objek studi Islam, yaitu yang pertama, wilayah praktek keyakinan dan pemahaman terhadap wahyu yang telah diinterpretasikan sedemikian rupa oleh para ulama dan tokoh panutan masyarakat pada umumnya. Lalu yang kedua, wilayah teori-teori keilmuan yang dirancang dan disusun sistematika dan metodologinya oleh para ilmuwan, para ahli, dan para ulama sesuai dengan bidang kajiannya. Lalu yang ketiga, wilayah pada lapis ketiga yang kompleks dan sophisticated. Inilah yang sesungguhnya dibidangi oleh filsafat ilmu-ilmu keislaman seperti kalam, fikih, dan tasawuf. Nah, kita sudah sampai di ujung materi. Jadi bagaimana teman-teman udah pada tahu kan apa pengertian, apa tujuan, dan apa ruang lingkup dari metodologi pendidikan agama Islam? Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.